in the sanctuary. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari series Sweet Tooth season yang ketiga part yang ketiga. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part sebelumnya terlebih dahulu. Sebab, part yang ketiga ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di part yang ketiga ini, diperlihatkan Gus bersama Big Man dan juga Dr. Singh yang akhirnya mereka telah tiba di kutub es Alaska. Setibanya di sana, Gus merasakan ada yang aneh seakan mendengar sesuatu yang hanya bisa dia dengar. Gus pun berfirasat jika suara itu berasal dari dalam goa. Tak lama kemudian, tibalah Sienna yang menjemput Gus sesuai janjinya sebelumnya. Gus dengan bergegas pun langsung bertanya tentang di mana ibunya atau Birdie berada. Mengapa ia tak ikut menjemputnya? Sienna pun menjawab bahwa banyak hal-hal yang harus ia jelaskan. Lalu, Gus dan yang lainnya pun diajak oleh Sienna untuk masuk ke dalam mobil lebih dulu dan pergi ke markasnya. Di samping itu, tanpa diduga, Zhang dan pasukannya pun juga telah tiba di kutub es Alaska. Zhang lalu memerintahkan seluruh bawahannya untuk mencari keberadaan dari Gus di wilayah ini. Adik dari Rosie pun lalu memohon kepada ibunya jika dia ingin ikut dalam pencarian. Namun, melihat kondisinya yang akan segera melahirkan, Zhang pun memutuskan agar dia tetap tinggal di tempat ini. Di lain sisi, diperlihatkan Bir yang tengah digantung di sebuah ruangan yang dijaga oleh Jordan. Ketika tengah berduaan, Jordan pun bertanya mengapa Bir melakukan pengkhianatan di masa sebelumnya. Bir pun sangat meminta maaf dan mengatakan bahwa itu dia lakukan dengan terpaksa. Ternyata, Jordan masih mengingat persahabatannya dengan Bir ketika bergabung dengan pasukan The Last Man. Tak lama kemudian, datanglah Rosie yang masih dendam dengan Bir karena kini anaknya telah tewas. Dia pun langsung mengejar Bir yang tengah digantung. Rosie mengancam Bir apabila urusan ibunya telah selesai dengan Gus, ia akan membunuh Bir seperti apa yang ia lakukan kepada anaknya. Kembali ke Gus, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari wilayah pantai, kini tibalah dia di markas dari Sienna dan disambut oleh semua orang. Namun, beberapa orang ada yang tak setuju dengan kehadiran Gus, sebab mereka sudah sepakat untuk tak menerima siapapun lagi. Sienna pun lalu menjelaskan bahwa Gus adalah anak dari Birdie, dan Birdie adalah bagian dari mereka. Hal ini berarti bahwa Gus juga bagian dari mereka. Mendengar hal itu, mereka pun kemudian sepakat untuk menerima Gus menjadi anggota keluarga mereka. Sienna lalu menjelaskan kepada Gus mengenai Birdie yang menghilang ketika tengah mencari goa yang ditulis di buku dari Dr. James. Gus lalu bertanya tentang di mana goa itu. Sienna pun menjawab bahwa selama 10 tahun, mereka tak kunjung menemukan goa itu. Seakan, goa itu memiliki banyak rahasia dan tak bisa ditemukan oleh manusia biasa. Kini, Gus pun mulai menyadari bahwa permintaan tolong dari Birdie yang ada di mimpinya ternyata benar-benar nyata. Gus pun berencana mencari Birdie di luar sana karena ia merasa bahwa Birdie membutuhkan pertolongan. Gus pun lalu memejamkan matanya dan mencoba mendengarkan suara seperti awal tiba di Alaska. Gus percaya bahwa suara itu berasal dari goa. Gus lalu menunjuk ke suatu tempat dan mengatakan bahwa dia mendengar suara aneh dari arah sana. Sienna pun lalu melihat peta dan ia mengatakan bahwa mereka tak pernah pergi ke arah sana.
pantas saja goa itu tak pernah ditemukan. Beberapa saat kemudian, Zhang dan pasukannya pun akhirnya berhasil menemukan markas dari Xiana yang membawa gas. Zhang lalu memasuki markas itu tanpa izin dan bergegas mencari Xiana yang merupakan pemimpin di markas itu. Ketika Zhang dihadang oleh pasukan dari Xiana, dia pun malah menembaknya dan langsung menggunakan kekerasan. Salah satu bawahan dari Xiana pun memerintahkan Xiana bersama Gas dan yang lainnya agar bersembunyi. Urusan ini biar dia yang menyelesaikan. Zhang lalu bertanya kepada mereka semua tentang di mana bocah rusa yang mereka sembunyikan. Mereka semua pun hanya diam saja yang membuat Zhang semakin marah. Dear boy. Beralih ke Bir, dengan kemampuan dan keahliannya selama menjadi penyintas, ia pun akhirnya berhasil melepaskan ikatan yang menggantungnya. Sayangnya, kondisi Bir yang lemah tak bisa membuatnya melangkah lebih jauh lagi. Akhirnya, usaha pelariannya pun ketahuan oleh Jordan. Bir lalu berusaha menasihati Jordan bahwa dia bukanlah orang jahat. Ia tak boleh seperti ini. Mendengar hal itu, Jordan pun menjawab bahwa dia tak percaya lagi dengan Bir. Ia tak ingin lagi terhasut olehnya. Ketika Jordan akan kembali menggantung Bir di tempat semula, datanglah Wendy yang langsung memukul Jordan hingga dia tak sadarkan diri. Kembali ke Gas, karena kondisi semakin tak kondusif, Xiana pun memerintahkan puterinya atau Nuka agar mengantarkan Gas ke tempat dari ibunya menghilang. Barangkali Gas bisa menemukannya dan menolong ibunya sesuai dengan mimpinya. Sebelum pergi, Gas pun memeluk Big Man agar dia menjaga diri dan berjanji kepadanya bahwa mereka akan bertemu lagi nantinya. Big Man pun langsung memberikan senyuman dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, Gas bersama Nuka pun mulai pergi dari sana. Di ruang atas, Big Man mencoba menyerahkan diri dan berniat mengulur waktu agar pelarian Gas tak diketahui. Zhang yang emosi pun langsung memerintahkan bawahannya untuk menghajar Big Man. Namun, tanpa diduga, Dr. Singh malah berkhianat dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan tentang kemana perginya Gas. Mengetahui hal itu, Big Man pun merasa sangat marah dan mengatakan bahwa dia sudah menduganya. Merasa rencananya telah gagal, Xiana pun langsung menghidupkan alarm kebakaran sebagai pengalihan isu. Hal ini pun dimanfaatkan Xiana dan bawahannya untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, di luar ruangan, hibrida serigala dari Roshi berhasil mencium jejak dari Gas yang pergi bersama Nuka. Kini, Gas pun mulai diikuti dari arah belakang. Gas bersama Nuka yang sudah berjalan cukup jauh, mereka pun harus berpisah. Nuka mengatakan bahwa dia hanya bisa mengantarkan Gas sampai di sini, sebab dia harus membantu ibunya di rumahnya. Gas kemudian kembali mencoba mendengar suara yang dia dengar sebelumnya. Ia pun lalu berjalan sesuai dari suara itu berada. Ketika hari semakin gelap, badai salju pun malah semakin besar. Hal ini pun membuat Gas kesulitan berjalan dan melihat di sekitarnya. Tak lama kemudian, para hibrida serigala pun pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan dari Gas. Ketika para serigala itu akan menyerang, datanglah seorang pria yang sebelumnya juga menolong Birdie di tempat yang sama. Pria itu berusaha melawan para serigala yang akan menyerang Gas. Namun, karena kalah jumlah, pria itu pun mulai terluka dan tak mampu untuk melawan serigala itu kembali. Dengan keberaniannya, Gas pun langsung mengusir semua serigala yang ada di hadapannya dan berusaha menolong pria yang entah siapa dan membawanya ke tempat yang ditunjukkannya. Di tengah jalan, Gas pun terus bertanya kepada pria itu tentang siapa dia, mengapa ia menolongnya. Pria itu pun menjawab bahwa dia sama seperti Gas.
Mendengar jawaban itu, Gas pun langsung merasa kebingungan. Pria itu kemudian mengajak Gas memasuki sebuah lubang di bawah tanah dan tibalah mereka di sebuah gereja yang sama seperti keberadaan dari Birdie. Pada akhirnya, penantian Gas untuk bertemu dengan Birdie pun kini terbayarkan. Gas tak bisa menahan tangisnya karena tujuannya bertemu dengan ibunya sudah terwujud. Namun, di sisi lain, pria yang menolong mereka kini terluka parah. Beralih ke markas dari Zhang, semua pasukan dari Zhang pun diperintah untuk menuju ke tempat dari markas Siana berada. Kesempatan itu pun lalu dimanfaatkan oleh Wendy dan juga Bir untuk pergi dari sana. Bir kemudian menaiki kendaraan yang tersisa dan berjalan ke arah yang berbeda dari pasukan Zhang. Bir berjalan ke suatu arah dari Feeling Wendy. Kembali ke Gas, pria tua yang menolongnya sebelumnya pun akhirnya mengenalkan namanya jika dia bernama Munak. Saat ini, kondisi Munak tengah sekarat. Birdie yang ingin tahu tentang bagaimana Gas bisa kemari, dia pun bertanya banyak hal terutama mengenai Richard atau Papa. Gas pun menjawab jika Papa telah tewas. Seketika, Birdie pun langsung bersedih. Beralih ke Zhang, ia pun kini hanya bisa tunduk dengan perintah dari Dr. Singh yang meyakinkannya jika dia mengetahui kemana Gas akan pergi. Dr. Singh yang memiliki penglihatan mengenai goa pun ternyata juga mengetahui arah dari goa itu. Dr. Singh lalu menjelaskan kepada Zhang bahwa di penglihatannya, ia akan membunuh Gas yang mungkin saja menjadi akhir dari wabah virus. Kembali ke Gas, Munak pun tiba-tiba mengatakan bahwa Gas tak boleh ke goa itu, sebab semua sudah ditakdirkan. Manusia adalah makhluk yang serakah. Mereka merusak alam dan tak akan pernah puas. Kemudian, Munak pun mengambil selembar kertas mengenai rahasia dari terciptanya para hibrida. Gas lalu bertanya tentang hibrida apakah Munak. Munak pun menjawab bahwa dia adalah hibrida rusa sama sepertinya, dan dirinya adalah hibrida pertama di dunia ini. Beralih ke Bir, ia pun merasa takut dan tak tahu harus ke arah mana. Semua yang ada di hadapannya pun hanyalah daratan yang tertutup oleh salju. Wendy lalu memegang tangan kakaknya dan mengatakan bahwa mereka pasti akan selamat. Seketika, hati dari Bir pun langsung tenang karena keyakinan dari adiknya. Beralih ke Big Man, dia bersama Siana dan beberapa orang pun terpaksa harus mengungsi ke tempat singgah dari Birdie berada, sebab markasnya kini telah dikuasai oleh Zhang. Tak disangka, Nuka sudah ada di sana. Kembali ke Gas, karena kondisi Munak yang tak begitu fit, ia pun menyuruh Munak untuk beristirahat sementara dirinya akan mengambilkan berbagai barang yang diinginkannya. Kembali ke Big Man, ia pun lalu mendiskusikan bersama Siana dan yang lainnya tentang cara untuk merebut kembali rumah mereka. Sebagian orang pun merasa trauma dan memilih untuk tetap tinggal, sebab sudah banyak korban yang berjatuhan di markas sebelumnya. Namun, Siana meyakinkan mereka semua bahwa mereka tak boleh diam saja. Bagaimanapun juga, mereka harus mengusir Zhang dan merebut kembali rumah yang sudah lama mereka tinggali. Tak lama kemudian, muncullah Bir bersama Wendy yang membuat Big Man pun merasa sangat senang. Big Man tak menyangka jika kini ia bisa bersatu lagi. Kembali ke Gas, Munak pun mulai bercerita tentang orang tuanya yang merupakan seorang penjelajah yang berencana mencari pohon abadi di kutub es. Pohon abadi ini merupakan pohon yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit. Namun, ketika pohon itu sudah ditemukan dan menyembuhkan salah seorang di antara penjelajah yang terkena kanker,
Pemimpin dari penjelajah itu malah meminta lebih dan menyakiti pohon tersebut karena tak mau menuruti perintahnya. Hal itu pun membuat darah dari pohon abadi itu mulai mengalir dan mengeluarkan virus yang mematikan. Di samping itu, virus ini juga membuat manusia yang tengah hamil akan melahirkan bayi setengah hewan. Dari situlah Munak dilahirkan. Sebenarnya, virus ini adalah obatnya, dan manusia adalah penyakitnya. Maka dari itu, alam memutuskan untuk mengganti peradaban manusia dengan para hibrida. Mendengar hal itu, Gas pun langsung merasa bingung. Munak kembali menjelaskan secara perlahan bahwa manusia itu adalah makhluk yang serakah. Mereka adalah penyakit bagi alam. Manusia tak akan pernah puas sampai kapanpun. Maka dari itu, pohon abadi membuat obat bagi alam berupa virus agar membunuh semua manusia. Di akhir hayatnya, Munak menitipkan pesan agar Gas membiarkan alam berjalan semestinya. Mendengar cerita itu, Birdi pun langsung tersentuh dan mulai menyadari bahwa virus yang mewabah saat ini bukanlah penyakit, melainkan adalah obat bagi alam. Sesungguhnya penyakit yang sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Birdi juga menyadari mengapa virus ini baru menyebar ke daratan 100 tahun kemudian. Hal ini dikarenakan kutub es yang membawa darah dari pohon abadi baru mencair dan tiba di daratan. Sebab itulah mengapa virus ini baru muncul. Birdi lalu mendatangi Gas dan mengatakan bahwa mereka tak perlu mencari goa itu lagi. Perkataan Munak sangatlah benar. Manusia tak layak diselamatkan. Kini, biarkan para hibrida untuk menggantikan peradaban dari manusia. Gas pun langsung menangis dan mengatakan bahwa semua pasti ada jalannya. Ia tak ingin lagi kehilangan orang-orang di dekatnya. Birdi pun kembali meyakinkan Gas bahwa semua ini adalah takdir dari alam. Jika alam sudah memutuskan, mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun, Gas bersikeras bahwa alam membuat keputusan yang salah. Gas tetap akan pergi ke dalam goa sesuai mimpinya. Sebelum itu, mereka berusaha menguburkan jasad dari Munak di depan gerejanya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Zhang mulai bergerak untuk pergi ke sebuah goa sesuai arahan dari Dr. Singh. Ia tak sabar ingin bertemu dengan Gas yang sudah lama dicarinya. Dan kemudian, season yang ketiga part yang ketiga pun berakhir. Learn to serve me. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan dari season yang ketiga part yang ketiga. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di part selanjutnya.